Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai dan para asatiz yang saya muliakan, segenap jamaah Masjid Ar-Riyadh yang saya cintai, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Anggota DPR tingkat 2, 1 dan DPR RI sudah dilantik. Presiden sudah dilantik. Lalu para menteri pembantu presiden juga sudah dilantik. Kita sebut mereka orang-orang yang mendapat amanah dari rakyat. Bagaimana menyikapi sebuah amanah akan saya mulai dari kita dulu rakyat nih. Berangkat dari pengalaman, jangan gampang cari pemimpin. Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas. Sebab apa? Ini sekarang zaman entertain. Orang pada pinter ngebungkus. Dulu sebelum Mbah Surip, ya Mbah Surip, ada penyanyi mempopulerkan lagunya Ari Bowo, Gombloh tuh. Madu di tangan kananmu, racun. Kalau ini situasinya, ini enak, transparan, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Ini zaman entertain. Orang pinter ngebungkus, madu di mana, racun di mana, sering nggak jelas. Malah yang lebih celaka zaman sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Karena itu kita rakyat ke depan belajar dari pengalaman, harus jadi pemilih yang pinter. Jangan terbuai janji, jangan terpesona oleh penampilan. Gimana sih nyari pemimpin yang bagus? Karena saya nih guru ngaji, referensinya fikih, bukan politik, bukan. Saya kan udah mundur dari politik. Referensinya fikih. Bagaimana cari pemimpin yang baik? Fikih ngajarin. Kalau milih imam, syarat pertama a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi pemimpin, jadi imam. Yang paling alim. Kenapa? Pemimpin mau imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, makmum bego, tamat sembahyang. Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, modalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsira. Allah ajarkan Nabi Adam nama segala sesuatu, dibekali dengan ilmu. Cari pemimpin yang alim, visi, misi dan kualitasnya. Pak, di kampung saya ada 2 orang, Pak, alimnya sama. Yang mana yang dipilih? Kalau ada 2 orang alimnya sama, yang dipilih afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok. Yang satu alim tidak pelok, yang tidak pelok jadi imam. Kenapa? Enggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Fasih ini apa sih? Fasih itu kalau bahasa gampangnya, Pak, nyambung. Cari pemimpin yang nyambung sama rakyatnya, bisa ngebaca rakyat, tahu apa yang dimauin rakyat. Rakyat maunya ngidul, dia ngidul. Rakyat maunya ngalor, dia ngalor. Enak punya pemimpin begini. Bu, itu namanya fasih.
Capek kalau pemimpin nggak nyambung sama rakyat, capek yang jadi rakyat. Kata orang tua kita dulu, jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Orang buta diajak senyum, bagus maksudnya, tapi kan rada mubazir. Orang dia nggak paham. Ini namanya kagak nyambung sama rakyat. Capek dong punya pemimpin nggak nyambung sama rakyat. Ya Bu ya. Saya pidato di depan nenek-nenek. Nenek-nenek sekalian, sekarang ini kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Irak lain dengan zamannya George Bush. Ini kata nenek-nenek, urusan apa gua sama Irak? Sok tinggi cuman kagak nyambung. Kita nggak perlu pemimpin Menara Gading jalan di awang-awang cuman pakai retorika akan mulu akan. Rakyat jangan khawatir, pemerintah akan. Rakyat tidak perlu takut sebab pemerintah akan. Udah dah pokoknya akan. Capek Menara Gading. Pemimpin yang nyambung. Pak, ini dua orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang dipilih? Aksaruhum sinnan. Yang lebih tua umurnya, senioritas, expert, pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin banyak makan asam garam. Lahirnya bareng Pak. Jadi umur sama. Sama. Yang mana? Kalau lahirnya bareng umur sama, awaluhum hijratan. Yang lebih dulu tinggal di situ. Yang lebih nasionalis, bukan pemimpin yang mengagumi negeri orang. Ini Indonesia negeri kita, perlu pemimpin yang kental semangat nasionalismenya, rasa keindonesiaannya, protek terhadap kepentingan negaranya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena apa? Kalau kita berhasil memilih pemimpin yang baik, kita bisa berharap banyak. Nanti kita jelaskan bagaimana pemimpin yang baik menjaga amanah Allah itu. Tapi berangkat dari kita rakyat. Ini kan kita ini rakyat kita kan lagi banyak tantangan. Perutnya lagi pada lapar, perlu kerjaan. Dalam kondisi kayak begitu rada susah milih pemimpin yang bagus. Orientasi politik rakyat kita pragmatis. Saya ingat Pak, pemilu tahun 2004 banyak partai ngebohongi rakyat. Kemarin pemilu 2009 banyak rakyat ngebohongin partai. Benar-benar tuh. Benar tuh. Yang mana aja kampanye dia pergi. Siapa aja kasih kaos dia ambil. Lumayan ngumpulin kaos. Orientasi politiknya pragmatis. Oleh karena itu, apalagi rakyat kita ini sedang terkena penyakit kutil. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, nih ibu-ibu nih Pak, asal ada mall baru, rame-rame dia pergi. Belah sono buka, rame-rame dia ke sono. Kagak belanja. Lu ngaku lu. Numpang heran doang. Ini masyarakat kita cepat heran, gampang kagum. Ditambah oleh abad entertain. Orang pintar membangun pencitraan, maka jangan terpesona oleh pencitraan, jangan terbuai oleh bungkus. Kenalin bungkusannya, tapi periksa isinya. Kenalin bungkusannya, tapi periksa isinya. Muslim tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Lewat situ jatuh, pengalaman. Besok lewat situ jatuh lagi, goblok. Kok bisa jatuh dua kali di tempat yang sama? Itu kan nggak ngambil pelajaran namanya. Di mana saja di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran moral, kehancuran akhlak, terutama moral generasi mudanya. Islam datang untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang kalau akhlaknya kepada Allah bagus, insya Allah yang lain beres.
Tapi kalau akhlak kepada Allah rusak, insya Allah yang lain rusak. Ini muaranya. Pak, bedanya taat kepada Allah dengan taat kepada manusia itu ada. Taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada manusia itu sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu bedanya. Kalau taat kepada Allah mutlak, tidak ada tawar menawar. Tapi taat kepada sesama manusia ukurannya ada. Tidak untuk urusan yang maksiat kepada Allah, tidak untuk urusan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kepada hal yang mengandung dan mengundang dosa serta hal-hal yang bermusuh-musuhan. Jadi kalau seorang istri sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dan itu tidak bermaksiat kepada Allah, suaminya salah terima, maka urusan adalah urusan suaminya, tanggung jawab adalah tanggung jawab suaminya. Ibu sudah melaksanakan kewajiban dengan sebagaimana mestinya. Misalnya, mak, gimana pak, kita ini udah lama jadi orang Islam, susah juga nih, ayo kita pindah agama yuk ah. Ini nggak wajib taat pak, daripada pindah agama mendingan nggak ada penghulu aja pak, kita bubaran. Tidak wajib taat kalau urusannya untuk maksiat kepada Allah. Ini kan kita sekarang nih sering menjadikan agama sebagai bemper, padahal agama tuh taruhan terakhir. Waduh, waktu pacaran mah bukan main, nikah di Masjidil Haram, pulang sebulan bercerai. Ini namanya mau ngapain trendi-trendian kayak begitu? Jangan jadikan agama sebagai bemper. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah, kembali tadi ya soal Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan. Banyak dalam Islam nih perempuan-perempuan teladan. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah Az-Zahra, ada Ummul Mukminin Siti Aisyah, ada Maryam binti Imran. Banyak kisah perempuan-perempuan teladan. Khadijah dahsyat, wanita karier, pengusaha, sukses, cari suami bintang. Lalu orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu perjuangan Nabi. Perempuan teladan karena tidak ada suami jadi sukses tanpa dukungan istrinya. Bu, suami berangkat kantor, istri sembahyang duha, doakan suaminya. Sering didoain istrinya pak? Enggak pernah katanya. Ibu sering ngedoain lakinya? Sering katanya. Ini yang benar yang mana nih? Suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor kalau dikipas-kipasin sama bininya. Nih tukang kipas nih. Bang, lu kan camat bang. No, bini temen saya no, lakinya cuman lurah, gelangnya kayak pelek becak. Lu camat gak bisa beliin gua begitu, goblok lu. Ya mesti gimana? Ya apaan kayak di kantor sabet dulu. Kalau udah begini kan mendorong suami untuk korupsi. Makanya pantas pak Nabi milih Khadijah. Kalau Nabi cuma nguber nafsu, cari kenikmatan biologis, bukan Khadijah yang dicari. Nah janda 15 tahun lebih tua dari Nabi. Kalau nyari kesenangan biologis, nyari ABG, ngambrak no di mall. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari orang mukmin yang lemah. Kuat ini kuat apanya? Kuat semuanya. Kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat ikatan sosialnya, kuat nilai-nilai budayanya, kuat dan kuat. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Manusia sebagai makhluk yang paling kompleks dan komplit yang diciptakan oleh Allah.
agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama. Inti agama adalah akhlakul karimah. Ini yang mau kita bicarakan tadi. Tapi lebih dahulu saya bersyukur bisa hadir lagi di sini. Terakhir kira-kira 2 bulan yang lalu ya, saya ke sini, kita maulidan di sini. Jauh sebelumnya saya di sini ini pernah membentuk namanya Yayasan At-Taibin. Waktu itu sama-sama Polda, Kapolda, Pangdam Jaya, Pak siapa Pak Anton waktu itu? Hendro Priyono. Nah, anggota-anggota At-Taibin itu termasuk Anton Medan ketuanya, siapa? Joni Indo dan lain sebagainya. Saya bersyukur Pak Anton Medan sekarang sudah punya pesantren yang namanya juga pesantren At-Taibin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir. Bahkan ini harus jadi titik awal ke depan, menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis, itu harus. Bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, sholat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya atu, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk, kan kagak nyambung nih, nggak nyeklek nih. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Manusia, dosamu banyak, coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar, lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada dalam Dorotan Riyadhus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan, tengik lagi. Ini pernah membunuh 99 manusia, 99 orang dibunuh. Bayangin, satu hari datang hidayah, ada keinginan taubat kembali, berangkat dia cari ustadz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustadz belum tapi mateng, masih mengkel. Assalamualaikum ustadz. Salam. Kenapa ustadz? Saya mau nanya, apa? Saya mau taubat, bisa nggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang ustadz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau gedean itu, susah taubatnya, susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin, naik darahnya. Sialan nih ustadz nih, orang mau taubat kok ngomongnya nggak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Menghadapi arus perubahan kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut biar 3 tahun berendam di air asin, nggak ikut jadi asin tuh. Ya, kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin nggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asin.
Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garemin lingkungan. Dekat sama ustadz, kalem kayak ustadz. Dekat sama tukang mabok, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup, silakan buka tempat pelacuran di samping rumah saya. Pantang saya ikut. Silakan buka tempat judi di depan rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Silakan buka minuman keras di belakang rumah saya, nggak bakalan saya ikut. Jiwanya hidup. Dan jiwa akan hidup kalau agama hidup di hati kita. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Kita tidak bisa menghindari arus persaingan. Sekarang ini jangankan dagang, jadi kiai juga kalau nggak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Curhat. Karena sekarang orang hidup di zaman banyak pilihan. Pergeseran nilai pastilah terjadi. Dulu tahun 60-an Betawi nih sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin. Belah sono yang sono lagi latihan barzanji, belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik. Ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Qur'an. Alif dasa alif bawa alif dapan u a e u mim dasa mata dalapan talam depan lo mata lo. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya, ngaku lu ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam Pak, orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya. Ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih Pak. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Kiai sama dukun tipis bedanya. Benar-benar ini. Saya sering bilang dulu tuh sebelum Mbah Surip yang meninggal karena kebanyakan kegendong. Pan Aribowo bikin lagu bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau itu situasi yang kita hadapi, transparan Pak, rakyat enak. Kenapa? Alamat jelas, pilihan paten. Madu di kanan, racun di kiri, pan kagak bingung. Sekarang mah madu di mana, racun di mana nggak ketahuan nih. Orang pandai membangun pencitraan. Banyak racun bermerek madu. Bu, kita harus punya filter. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah. Harus ada filter. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sono buka, rame-rame dia ke sono. Kagak belanja.
numpang heran doang. Kesono heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain, pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman manfaat, rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja bang, cuman kelamaan jadi raja nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Dihadapi oleh Musa, dulu mah adu sihir, sekarang pan adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama, begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap napas sampai tenggorokan baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati. Walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijebulin, mampus loh. Kemarin kemana udah gini hari baru beriman. Kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng, ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang tuh, majelis. Lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Enggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Manijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja. Barang siapa lalu siapa saja, nggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat 2, kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad. Bukan man lil itlaq, lalu siapa saja boleh berijtihad. Lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa Majelis Ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran Pak, Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau sorga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi sorga. Ya, nih ayo jujur nih, ada nggak yang kagak punya dosa di sini? Nggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kesalahannya. Bukan nggak punya salah. Orang yang timbangan kebajikannya lebih berat dari dosanya. Bukan nggak punya dosa. Ya. Tapi lebih berat, kan itu yang kita harapin. Ada dosa, ada salah, iya. Tapi timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kesalahan. Dunia sekarang ini dilanda kekhawatiran dengan terjadinya pemanasan global, ya, pemanasan global diikuti dengan climate change, perubahan musim.
Mula-mula lapisan ozon bocor. Ozon, lapisan ozon. Kalau genteng bocor bisa ditambal. Ozon, lapisan ozon itu penting karena apa? Kalau lapisan ozon bocor, sinar ultraviolet matahari yang terpancar ke bumi nggak ada filternya. Maka bumi terasa lebih panas. Kutub mencair. Kutub mencair. Air laut pasang akibat pemanasan global karena bocornya lapisan ozon. Kenapa lapisan ozon bocor? Banyak ekses. Ada ekses industrialisasi, ada efek dari rumah kaca, macam-macam. Tapi kembali kepada Quran, kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Ulah manusia. Sumber daya alam kita bukan tanpa batas. Kita sudah diberitahu tahun sekian minyak kita bakal habis, tahun sekian batu bara kita bakal habis. Maka sejak dini kita berharap, pertama, dalam mengelola sumber daya alam kekayaan ini pemerintah harus berlaku adil. Itu dulu yang penting. Adil. Negara ini negara hukum, disesuaikan dengan potret keadilan. Hukum adalah milik semuanya. Sekarang kan hukum masih elit, hukum masih mahal. Keadilan bukan milik rakyat kecil. Saya sering bilang, kalau kita rakyat kecil mau lapor kehilangan ayam, itu mesti jual kambing. Ya, cuma mau laporan ayam hilang, supaya laporan ditanggapi, kudu jual kambing. Nanti diurus, pengen menang di pengadilan, jual sapi. Sudah ayam hilang, kambing lenyap, sapi lewat. Keadilan yang memegang kekuasaan. Yang kedua, kemampuan mengelola alam. Nah, ini sumber daya alam penting. Alam bukan tanpa keseimbangan. Keseimbangannya terganggu, rusak komunikasi alam ini. Bu, kita sedih kalau dengar berita tahun ini Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar keempat di dunia. Kalau Ghana ngimpor beras besar-besaran, pantaslah negara gurun. Indonesia kok bisa beli beras dari luar? Jawabannya satu, kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanemin gedong. Sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan. Di sana sawah gagal, di sini sawah habis. Kudis, kurang disiplin. Ini juga bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Ya Bu? Itu kalau rumah-rumah di bantaran Sungai Ciliwung ngadep sungai, mungkin sungai lebih bersih. Celakanya rumah di bantaran Ciliwung ngebelakangin sungai, apaan aja dibuang, namanya belakangnya. Tapi kalau depannya kan ada sedikit memelihara, menjaga kelestarian lingkungan, akhlak kepada alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu menghindari faktor keserakahan. Kita bukan cuma untuk kita, anak cucu kita. Ya, sekali lagi, kita bukan cuma untuk kita, anak cucu kita. Jangan kita kuras buat kita semua, lalu anak cucu kita sengsara. Dan Tuhan ingatkan, takutlah kamu, waliyakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu kalau di belakang hari meninggalkan anak cucu dan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah ikatan sosialnya, lemah budayanya, lemah pendidikannya, dan yang lebih parah, lemah imannya, diserang penyakit tamak bin serakah alias rakus. Pemerataan terhadap hasil kekayaan alam ini buat kemakmuran rakyat sulit terjemah kalau mental serakah gentayangan. Itu kalau dalam dunia binatang, serakah itu simbolnya monyet. Monyet, tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga? Maaf. Coba lihat monyet.
Cara berangkatlah ke Ragunan, mampir di depan kandang monyet, kasih pisang dimakan, penuh mulutnya, lemparin lagi pisang, tangannya megang, mulut penuh, tangan megang, kasih lagi, kakinya nyepeng. Monyet tuh mulut penuh, tangan penuh, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga. Monyet tamak, serakah, rakus. Ini kalau mental monyet masih gentayangan di Republik ini, kapan pemerataan mau jadi kenyataan? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Jangan rakyat lah yang disuruh hemat, pejabat. Kalau rakyat udah segini-gininya Pak, ngikatin ikan pinggang-pinggangnya udah kecil, masih dikencengin juga. Bu, sifat serakah bin rakus alias tamak. Ini kembali kepada dasar tadi, tergantung akhlaknya kepada Allah. Orang kalau sudah kena penyakit serakah tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu penyakit serakah. Sudah nggak bisa syukur nikmat, nggak senang orang lain dapat nikmat. Orang begini susah gemuk. Tetangga beli televisi meriang, tetangga beli sepeda motor masuk rumah sakit, tetangga beli mobil mati. Saudara-saudara, kali ini TV One memperingati Maulid bersama kita, memperingati lahirnya seorang pemimpin besar, yang besarnya bukan karena pangkat dan jabatan, besarnya bukan karena dibesar-besarkan, besarnya bukan karena membangun pencitraan lalu berusaha setengah mati mencapai kebesaran itu, tidak. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dijadikan sebagai model buat kita ini, dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ya, apaan? Banyak orang bisa ngasih contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Saudara-saudara, rajin-rajinlah sedekah. Yang teriak buntut gasiran, pelitnya 17 setan. Itu namanya bisa memberi contoh, tapi nggak bisa menjadi contoh. Kenapa Allah menjadikan Nabi sebagai contoh, idola, panutan buat kita semua? Penyebabnya dua. Pertama, karena beliau manusia kayak kita nih. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh bego. Bego, tahu bego? Bahlul. Bahlul paham bener. Masa kambing suruh nyontoh ayam? Bukan timpalannya. Kambing nyontoh kambing, ayam nyontoh manusia, nyontoh manusia. Maka Nabi kita manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan Superman. Beliau nggak terbang. Karena manusia bisa jadi contoh, orang disuruh nyontoh orang, itu baru perintah yang bijaksana. Jelas? Jelas? Malaikat mah susah nyontohnya, pan. Tidur kagak, makan kagak, malaikat tuh. Sama duit budeg. Sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Superman biar hebat nggak bisa jadi contoh, terbangnya bagaimana? Lagian Superman pakai celana dalam di luar. Nggak matching. Nggak matching. Tapi walaupun manusia, beliau punya kualitas yang istimewa. Basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi enggak seperti manusia umum. Karena kualitasnya hebat, Allah jadikan beliau sebagai contoh. Satu. Yang kedua, kenapa beliau jadi contoh? Pribadinya komplit. Sebuah contoh harus bisa dilihat dari semua aspek kehidupan. Ah, saya pengusaha, Pak. Nabi dagang, Bang.
Ah, saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Om. Saya diplomat, Nabi politisi ulung. Saya guru, Nabi ngajar. Saya mubalik, Nabi dakwah. Saya kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Ayo lempengan mana dah ngomong. Ini sosok yang komplit. Sosok yang komplit, dan kata Imam Busairi, kehebatan Rasulullah itu di semua segi. Semua segi. Rasulullah tuh lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, lagi diri hebat, lagi tidur hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di medan perang hebat, di pasar hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Kalau kita hebatnya cuma setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diam aja enggak. Di depan bininya dia enggak hebat. Ini baginda Nabi hebat di mana-mana. Pantas sosok seperti beliau dijadikan model oleh Allah untuk panutan kita semua. Nah, apa yang mau kita ambil sebagai contoh? 3 aja deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, akhlak. Ini yang jadi tema kita. Membangun akhlak dengan akhlak. Ini luar biasa. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Allah yang puji. Apa artinya pujian kita? Engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Membangun akhlak dengan akhlak. Dari mana nilai akhlak ini berangkat? Iman. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu cara berakhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib kagak percaya. Wajib enggak percaya. Biar sorbannya kayak Batman. Ngaku jadi Nabi, wajib enggak percaya. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini akhlak kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Ayo ngobrol. Ibu dah yang gampangan nyaut ya. Bu. Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya kan namanya kan ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakuin itu yang kita belum tahu. Ya, enggak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Enggak otomatis. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia. Enggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, hal kedua yang mau kita contoh dari beliau adalah ibadah. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua ibadah. Kalau ada orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari Allah, itu cuma baginda Nabi. Hatinya bersih, akhlaknya luhur, dosa udah diampunin. Tapi orang seperti beliau kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Sama ibu-ibu nih, kan banyak yang kakinya bengkak nih.
Pernah Aisyah cerita, satu malam habis sholat Isya saya mau tidur, saya lihat suami saya sedang sholat, saya tidur. Tengah malam saya mendusin, saya lihat masih sholat juga, saya pulas lagi. Sepertiga malam saya bangun masih sholat juga, saya tungguin, saya samperin. Setelah selesai salam saya bilang, bang, iya sayang, dengerin, abang kan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Iya. Wah, kalau ibadah jangan gitu-gitu amat sih. Si amat aja nggak begitu. Dosa sudah diampuni. Apa jawab beliau? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya nggak senang kalau saya oleh Allah diberi gelar abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Oh, kalau kita yang dapat jaminan ampun, bubar sembahyang. Oh, nggak ada jaminan ampun aja sering ngadat. Bagaimana kalau ada jaminan ampun? Jadi kembali ke awal tadi, kita ini semua perlu Allah. Kita perlu Allah. Oleh sebab itu, baginda Nabi memberikan contoh kepada kita. Dosa sudah diampuni, hati paling baik, akhlak sempurna. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Karena ibadahnya beres, Allah dekat. Karena Allah dekat, pertolongan selalu datang. Karena ada pertolongan Allah, urusan lancar. Aminnya sih iya, sujudnya ntar dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pemirsa TV One yang saya cintai, kita perlu Allah. Sementara Allah nggak mengambil manfaat dari ibadah kita. Apa kalau se-Asia nggak ada yang sholat Allah bangkrut? Apa kalau se-dunia nggak ada yang puasa Allah jatuh miskin? Kita mau lagu apa, Allah tetap Allah. Kita yang perlu Allah. Agar keberhasilan tidak membuat lupa diri, kegagalan tidak membuat lupa diri, tidak membuat kita putus asa. Tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu. Ini hal kedua. Yang ketiga yang mau kita contoh dari baginda Nabi, beliau itu tokoh yang pandai membangun kebersamaan, mencapai persatuan dan kesatuan, ngayomi, sehingga orang semua merasa diayomi oleh baginda Nabi itu. Tidak pernah dakwah dengan kekerasan, dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur dan terpuji. Nggak pernah beliau pakai nakut-nakutin orang, oh nggak masuk Islam, awas, enggak dengan bujukan materi, ayo siapa masuk Islam Supermi 2, enggak. Dakwahnya dengan moral force, dengan kekuatan akhlak, dan ini yang harus kita contoh. Beliau menggalangkan 3 semangat penghormatan. Pertama, rukun antar umat seagama. Kita nih sesama muslim nih, ya kudu rukun. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kiri sama tangan kanan juga beda, tapi akur nggak? Nih asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang, datang aja garukin. Padahal beda tapi akur. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, garuk aja sendiri, nggak ada. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, Rasulullah memang mengajarkan kepada kita, ibda binafsik,
kalau urusan ibadah mulai dari dirimu sendiri. Tapi kalau urusan sosial, kemaslahatan umum, boleh kita mengajak orang lain. Bapak Ibu hadirin, tentu saja annas ala dini mulukihim, agama rakyat bagaimana agama penguasanya. Zaman dulu tuh kalau rajanya Hindu, rakyatnya banyak Hindu. Rajanya Buddha, rakyatnya banyak Buddha. Kalau pemimpinnya rajin ibadah, insya Allah rakyatnya juga ngikut. Ya, pan malu kalau jenderal sembahyang, hansip enggak. Ya, ya, perlu keteladanan, perlu contoh dari atas. Tapi tetap dalam prinsip saling menghormati, saling menghargai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita menghormati orang yang beda agama. Soal agamanya mah lakum dinukum waliyadin. Satu. Yang kedua tuh 3 pertanyaan tadi. Pertama apa tadi? Pertama, masalah dari penelpon tadi, ini bagaimana menjaga akhlak kita, Kiai? Di zaman yang sudah serba canggih, akhlak semakin bobrok. Nah, untuk mempertahankan biar akhlak seperti Rasul itu gimana, Kiai? Ya. Jadi ikan hidup. Ikan kalau hidup tuh di laut, biar 3 tahun berendam di air asin nggak ngikut jadi asin. Ya. Tapi kalau mati, ikan mati pan gimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asam. Kalau kita jiwanya mati, jiwa mati itu karena jauh kering dari iman. Jiwa mati, kita kayak ikan mati. Digaremin asin, diasemin asam. Kumpul sama ustad, kalem kayak ustad. Kumpul sama tukang mabok, tenggeng aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasam garemin oleh lingkungan. Nggak punya stabilitas temperatur batin. Jadi menjaga akhlak Rasulullah itu perjuangan. Dan perjuangan itu baru kelihatan perjuangan kalau udah ngadepin musuh. Kalau kayak saya teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, itu mah enteng karena saya memang nggak punya kesempatan korupsi. Tapi kalau orang punya kesempatan berani teriak kayak begitu, itu yang jihad. Perjuangannya makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Ya. Sekali lagi, perjuangan makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Sama juga bulan puasa, Bang. Mengendaliin nafsu kapan? Siang mah pantas lagi puasa. Habis maghrib keadaan memungkinkan, segalanya boleh, di situ kelihatan pengendalian itu. Pada saat situasi dan kondisi menunjang. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kenapa yang dirayakan oleh umat muslim itu cuma kelahirannya? Ya, kalau saya pikir memperingati kelahiran totalitas tuh, memperingati seluruh kehidupan. Cuma redaksi saja. Yang kita peringati adalah totalitas kehidupan sejak lahirnya sampai beliau wafat. Karena di dalam seluruhnya terdapat uswatun hasanah. Jadi itu total yang kita peringati totalitas kehidupan beliau. Jadi walaupun tidak secara harfiah memperingati wafat beliau, sudah termasuk dalam totalitas kehidupan. Karena memperingati maulid kan bukan hanya memperingati pada saat beliau dilahirkan, tapi akhlaknya, perjuangannya, ibadahnya dalam konteks kekinian. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai panutan? Tidak ada pemimpin yang demikian besar cintanya kepada umatnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Pantas kalau pemimpin seperti ini kita cintai sepenuhnya. Ya Bu? Ya Bu? Beliau cinta sekali kepada kita ini. Dari dunia sampai akhirat. Beliau bela kita dari dunia sampai akhirat. Udah Ustadz, saya udah cinta bener sama Nabi. Buktinya apa? Malam muludan boleh. Boleh, tapi ada yang lebih prinsip. Pertama, orang yang cinta pas biasanya banyak nyebutin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu pasti banyak nyebutin. Nih ibu nih asal lagi demen gelang, kok di pojokan gelang aja diomongin. Dia lagi demen. Dia lagi demen.
Orang yang cinta banyak nyebutin. Kalau cinta kita kepada baginda Nabi, banyak nyebut beliau, banyak nyebut al-beliau, artinya banyak bersalawat kepada beliau. Satu. Yang kedua, orang cinta biasanya nyontoh. Ya, anak-anak kita nih yang lagi demen begini, cari identitas. Apa yang dia demen itu yang dia contoh. Pulang nonton film silat, waduh mau jadi pendekar. Pulang nonton film India, kagak boleh lihat puhunan. Oh nyanyi aja, jadi sahrukan. Apa yang dia contoh, apa yang dia demen itu yang dia contoh. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, beliau yang harus kita jadikan idola. Beliau yang harus kita jadikan contoh. Beliau yang harus kita jadikan panutan, baik akhlaknya, perjuangannya maupun ibadahnya. Dua. Yang ketiga, orang cinta biasanya rela berkorban. Ya. Dulu lagi bodoh-bodohan mau babinya anak. Berkorban enggak? Berkorban. Nungguin berjam-jam di bawah tiang listrik. Kepanasan, endah aja udah. Enggak ada yang enggak enak. Orang cinta biasanya rela berkorban, mau berjuang rela berkorban. Apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang bisa kita korbankan untuk syariat yang beliau bawa, untuk agama yang kita cintai ini. Dengan catatan, orang yang tidak mau berkorban biasanya akan sering jadi korban. Maka lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Sejarah kambing yang kedua, orang nyolong kambing ditangkap, diadilin semua polisi. Kamu nyolong kambing? Demi Tuhan Pak, enggak, saya tuh nyolong tambang, saya enggak tahu ujungnya ada kambing gitu. Ini trik korupsi sekarang Pak, ya. Dia enggak ngaku nyolong kambing, cuma nyolong tambang, dia enggak tahu ujungnya ada kambing supaya hukumannya lebih ringan. Ini harga keadilan, keadilan dalam konteks Pancasila kan masih mahal buat rakyat. Keadilan itu masih milik orang berkuasa. Keadilan nggak pernah mampir ke rumah rakyat kecil. Saudara-saudara, kalau rakyat kecil nih kehilangan ayam, itu mau lapor, itu mesti jual kambing. Kehilangan ayam nih, mau laporan, mesti jual kambing supaya ngongkosin laporan itu. Nanti perkara mau menang, jual sapi. Coba ngebelain ayam hilang, itu mesti jual sapi, jual kambing. Itu harga keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal kita mengerti bahwa kurangnya sandang pangan bukan satu-satunya yang menyebabkan rasa resah gelisah. Ternodanya nilai-nilai keadilan, terjungkalnya nilai hukum. Belakangan lagi beberapa penegak hukum terjerat kasus hukum. Itu kan memilukan dan memalukan. Memilukan dan memalukan. Orang yang mestinya jadi pendekar kuat dalam menegakkan hukum malah terjebak kasus hukumnya sendiri. Pagar makan tanaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sampai teman saya guyon, dulu sih zaman dulu tuh orang kalau korupsi di bawah meja katanya, sopan dan malu-malu. Rada kemarian dikit, korupsi di atas meja, berani dan terang-terangan, berjamaah. Makin kesini nggak pakai perasaan, meja-mejanya dikangkat sekalian. Bukan lagi soal atas meja bawah meja, meja-mejanya diangkat sekarang ini. Jadi terang-terangan ya Kiai ya. Baik, kita mungkin masih punya waktu 1-2 menit. Kita akan masuki pada sesi pertanyaan. Kemudian nanti jawabannya akan kita jawab pada sesi berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu silakan berdiri Ibu. Dari mana, nama siapa, ditujukan kepada siapa? Singkat saja Ibu. Nama saya Ibu Muniroh, ditujukan kepada Bapak Zainuddin MZ Ukin dan kepada UJ. Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita mayoritas adalah Muslim. Apakah Pancasila ini sudah mewakili dari dasar-dasar agama yang kita anut? Silakan. Ya, saya melihat memang sebagian nilai-nilai Islam sudah tercantum di dalam Pancasila. Ini tentu bawa konsekuensi. Artinya
bagi umat Islam melaksanakan ajaran Islam dengan baik sudah sekaligus upaya menjadi Pancasilais yang baik. Nggak perlu ada dualisme ini Islam apa Pancasila, karena menjadi muslim yang baik sudah sekaligus menjadi Pancasilais yang baik, karena sebagian dari nilai-nilai Islam itu sudah teradopsi dalam Pancasila kita gitu. Yang kedua, perlukah anak-anak kita diberikan tentang Pancasila? Perlu Bu, perlu, karena kata Ananda Ustadz Uje tadi, anak-anak kita itu hari depan kita semua. Dan kalau dia hari depan kita semua, maka ma fil aba fil abna. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Nah, bapak nyolong, anak nyopet, kan begitu. Bagaimana fotokopi, bagaimana aslinya. Jadi kita perlu memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita.